Berapa tahun belakangan ini Bapak Ibu banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Apa? Banyak sekali yang murtad? Iri. Bilang bos. Oke, kita lanjut. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin. Bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi, sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Apa ada masjid lagi 50 tahun lagi di Jawa Barat? Saya nggak tahu apa ada lagi sholat orang di Pasaman 50 tahun yang akan datang. Di sana Pak sudah banyak masjid yang kosong Pak, di Pasaman itu. Disuruh sholat, maaf saya pakai bahasa Padang, Anda adu pipi di masjid. Bawa yang orang Padang Pak, hati-hati sekali. Di Pasaman itu Pak, sudah banyak kita pergoki masjid yang terlantar, tidak ada azan lagi. Kita ajak sholat Pak, Pak ke masjid Pak, nggak ada uang di masjid, ngapain ke masjid? Sumbar loh. Yang dulu saya bangga dengan orang Aceh, yang dulu bangga dengan orang Padang, sekarang kebanggaan itu berkurang Pak, mungkin habis tergerus. Di mana lagi pertahanan Islam di Sumatera? Dulu saya bangga dengan orang Sunda, setelah masuk saya Cianjur, ternyata sudah dipenuhi gereja. Yang kemudian karena belas kasihan, karena kemurahan dalam pergumulan panjang, problema panjang yang dihadapi oleh rumah tangga. Tapi engkau Allah menemukan dia, engkau mencapai hati. Betapa berharga Pak Iskandar di mata. Engkau mati di Golgota untuk dia juga Tuhan. Darahmu tercurah, dagingmu hancur-hancur untuk saudara Iskandar. Dia orang berdosa Tuhan. Ampunilah dosa-dosanya. Dia telah menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hari ini dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Siapakah hamba yang berhak membaptis? Hamba hanyalah hamba tidak berguna. Tapi sebenarnya Yesus sendiri yang telah memilih anakmu, menyelamatkan anakmu, dan akan memakai anakmu secara dahsyat dan luar biasa. Jadikan dia kepala keluarga yang takut akan Allah, menjadi teladan bagi istri anak-anak, dan dimanapun dia berada, dia memancarkan kemuliaan Tuhan. Setelah ini pasti ada tantangan, ada persoalan, tapi biarkan prinsip sekali Yesus tetap Yesus ada dalam diri anakmu Pak Iskandar. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Akhirnya ya Tuhan, akhirnya Tuhan hamba membaptiskan anakmu Bapak Iskandar As-Saleh ya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Salam saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur bisa kembali berbagi video kepada saudara, dan biar setiap video yang saya posting di channel ini mendatangkan sukacita, berkat luar biasa bagi setiap saudara yang menontonnya, menyaksikannya, dan juga ikut menyebarkannya supaya lebih banyak orang diselamatkan. Video yang ada di depan tadi, saudara-saudara, adalah salah satu dari begitu banyak pengalaman yang Tuhan izinkan saya membaptis orang, dan di dalamnya saya membaptis beberapa orang Islam yang kemudian ditangkap Tuhan, diselamatkan Tuhan, memberi diri mereka dibaptis, saudara-saudara. Saya bersyukur karena begini, saudara. Seperti Anda ketahui bahwa seperti yang saya lakukan menanggapi ustadz-ustadz tertentu yang menyerang Kristen, menghina Tuhan Yesus, menghina Alkitab dan lain sebagainya. Tapi bersyukur dengan kekuatan dan hikmat Tuhan, pimpinan Roh Kudus, saya dan teman-teman YouTuber Kristen, kami bisa mengkanter, membantah, meluruskan dengan penuh kasih, dan dampaknya luar biasa. Justru ada orang-orang Islam yang kemudian tertarik dengan iman kita. Ada cerita panjang dan akhirnya mereka menyerahkan diri dibaptis. Saya hanya salah satu pendeta yang membaptis orang Kristen. Sebenarnya ada pengalaman yang lain lagi. Tadi sebelum saya posting video ini, saya menonton di channel Kristen apa saya lupa. Itu ada satu keluarga dibaptis, dan itu Islam semua di Indonesia sini. Ya, jadi Anda lihat bahwa pelayanan dari para
para YouTuber Kristen itu tidak sia-sia. Sepanjang kami melakukannya dengan doa, dengan pimpinan Roh Kudus, dengan hati yang benar, maka saya yakin sekali bahwa Tuhan itu punya kuasa, Tuhan itu punya rencana, dan ada orang-orang pilihan. Seperti dalam khotbah-khotbah saya atau video-video saya pernah mengatakan bahwa kalau memang seseorang sudah dipilih oleh Tuhan, entah dia ada di agama mana, dia ada di masa lalu seperti apa, tapi kalau Tuhan yang memilih dia, saudara-saudara, tidak ada yang bisa menahan. Itu namanya pilihan Allah. Ya kita ini pendeta-pendeta urusannya berdoa, berkhotbah, menginjil sepenuh hati, ya. Dan ini yang terjadi. Ustadz-ustadz tertentu, Yahya Waloni, Ahmad Kainama, Felix Yao, ya, dan yang lain-lain, mereka sibuk menyerang Kristen. Ternyata ada orang-orang Islam yang tertarik memberi diri dibaptis. Ya, saya tidak ada urusan dengan orang-orang yang masuk Islam, ya, bahwa mereka punya cerita sendiri. Bahkan ya saudara sudah tahu lah, ya. Seperti Yahya Ahmad Kainama ternyata masuk Islam, katanya mantan Kristen bahkan mantan pendeta, tapi ternyata apa ya, kebohongannya banyak sekali dan kami sudah bongkar itu, gitu. Nah, oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya bersyukur. Nah, khusus yang saudara yang tadi, Pak Iskandar yang saya baptis itu, malam ini kami akan live di channel saya akan live dengan beliau, dan ada pengalaman yang istimewa. Beliau itu pernah maki saya, tidak suka sama sekali, maki saya. Awalnya maki pendeta Mel Atopnya, itulah Pak Pendeta, kan saya ini harus siap gitu loh. Kadang-kadang memang kita dimaki, ya, dimaki, dan ini yang memaki. Nanti malam dia bersaksi secara panjang lebar dan saya akan buka ruang tanya jawab. Jadi saudara yang mau ikut live malam ini sekitar jam 8 waktu Indonesia Tengah di channel saya ini, saudara akan mendengar langsung bagaimana pengalaman Bapak Iskandar. Akhirnya dia angkat bicara. Saya telepon tadi pagi karena memang sekarang beliau berjemaat di tempat di gereja Tuhan yang saya gembalakan di Amazing.